Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Rama Fadila dari kelas 2 SIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil implementasi Multiply File upload pada proyek media desa saya, khususnya untuk fitur peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, dan peristiwa pindah. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana konsep penyimpanan file tanpa key dan bagaimana file disimpan sesuai topiknya. Dan yang terakhir itu, bagaimana file tersebut ditampilkan kembali di halaman detail. Dan saya juga akan menampilkan beberapa bagian kode agar prosesnya lebih mudah dipahami. Sesuai dengan instruksi di modul, file tidak dapat disimpan di tabel peristiwa, namun dipisah di tabel media. Tujuannya itu adalah supaya semua peristiwa dapat menggunakan satu tabel file, lebih mudah ditambah ke file lain tanpa membuat hasil baru, dan menghindari error foreign key jika ada tabel yang dihapus atau file yang dihapus. Langsung saja saya akan menunjukkan kodenya. Di sini kita masuk ke Visual Code-nya. Kemudian kita ke bagian Migration. Nah, kode struktur tabel media itu ada di Migration. Ini adalah contoh kode struktur tabel media. Ini contohnya. Dan di sini ada dua kolom penting. Yang pertama, ref table. Gunanya itu supaya kita tahu file ini milik peristiwa apa. Kemudian ada ref ID. Gunanya itu untuk ID data yang memiliki file tersebut. Dengan dua kolom ini, file sudah siap atau bisa ditautkan dengan yang tepat. Dan kemudian saya membuat fungsi upload di setiap controller peristiwa. Prosesnya itu yang pertama adalah sistem mengecek apakah user mengupload file. Yang kedua, jika iya, sistem loop semua file yang dikirim. Yang ketiga, setiap file diberi nama baru lalu disimpan ke folder sesuai peristiwa. Ya, dan yang keempat, setelah itu sistem membuat record baru di tabel media. Dan yang kelima, file siap ditampilkan di halaman show. Contoh kode upload di peristiwa kematian itu ada pada controller. Kita ke bagian controller kematian. Dia ada pada di bagian public function update. Dan contoh kodenya itu seperti ini. Dan di bagian ini saya membuat sebuah time. Gunanya itu untuk membuat nama file ini. Kemudian ada store as. Store as itu gunanya untuk menyimpan file ke folder yang tepat. Lalu ada media create. Nah, gunanya itu untuk mencatat file ke dalam database. Lanjut, pada peristiwa kelahiran, saya menyimpan sebuah informasi. Di sini kita ke bagian model peristiwa kelahiran. Nah, di sini terdapat ada ID, warga ID, ayah warga ID, ibu warga ID, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor akta. Dengan kelahiran disimpan dulu, lalu filenya itu akan menyusul. Dan contoh kodenya itu ada pada bagian controller peristiwa kelahiran, sama yang seperti tadi ada pada bagian update. Ini, dan ini kodenya. Nah,
Sama seperti yang tadi tentang, peristiwa kematian. Di sini ada time dan ada media create. Dan di bagian ini sistem memakai pola yang sama dengan peristiwa lainnya. Setelah file disimpan, saya tampilkan kembali di halaman show menggunakan pengecekan MIME type. Langsung saja kita buka show pada bagian view. Di sini kita buka di bagian show kelahiran. Kemudian kodenya itu ada di seperti ini. Nah, ini kodenya. Maka ini otomatis membuat gambar tampil sebagai gambar dan dokumen tampil sebagai tombol download. Lanjut, yang selanjutnya itu ada pada peristiwa kematian. Pada peristiwa kematian ini saya menyimpan warga meninggal, tanggal kematian, lokasi, sebab, dan nomor surat kematian. Maka, file bukti seperti surat RS, foto, ataupun PDF juga bisa diupload. Berikut kode yang saya gunakan itu ada di bagian Public Function Store. Ini kodenya. Nah, pada halaman detail saya tampilkan file dengan cara yang sama seperti kelahiran. Dan selanjutnya itu pada peristiwa pindah. Data yang disimpan itu ada warga ID, tanggal pindah, alamat, alasan, serta nomor surat. Maka sistem juga memungkinkan banyak file seperti surat rekomendasi pindah atau foto bukti tempat baru. Contoh kodenya itu sama sih yang seperti tadi, ini. Maka file juga muncul otomatis di halaman detail. Dan di sini saya menyesuaikan tampilan berdasarkan role. Dan di sini saya adalah sebagai guest, maka guest itu hanya dapat melihat, tidak ada tombol edit, dan hanya bisa di-download. Dan yang terakhir itu saya juga membuat seeder yang secara otomatis masuk ke file dummy agar halaman detail bisa diuji tanpa manual upload. Kita langsung saja ke seeder. Contohnya itu ada di bagian peristiwa kelahiran seeder. Nah, contoh kodenya seperti ini. Nah, maka Seeder memasukkan satu atau sampai 3 file otomatis, lalu mengupload foldernya, dan masuk ke dalam tabel media, sehingga sistem bisa langsung dipakai untuk testing. Nah, maka kita langsung saja akses ke websitenya. Di sini saya menambahkan daftar baru, kelahiran, kematian, dan pindah domisili. Langsung saja ke bagian kelahiran. Nah, di sini terdapat filter, search, serta di sini ada juga kita bisa menambahkan data. Jika kita melihat atau mengklik opsi detail ini, maka di sini menampilkan informasi secara detail dan di sini terdapat file file. Begitu pula dengan peristiwa kematian, sama seperti yang tadi, ada file dan detail informasi kematiannya. Kemudian ada juga filter dan search, serta di sini ada juga kita bisa menambahkan data. Begitu pula dengan pindah domisili. Ada detail, ada informasi yang jelas, ada file, serta pada bagian tambah datanya di sini juga terdapat kita bisa mengupload berkas atau multiply. Seperti itu. Nah, masuk ke pertemuan 13.
Di modul ini, saya akan menjelaskan proses authentication dan middleware yang saya buat pada project Bina Desa ini sebagai kependudukan. Dan penjelasan ini pun mengikuti modul yang sudah diberikan, dimulai dari login, pengecekan akses, hingga pengaturan role user. Yang pertama itu ada authentication atau login. Nah, yang pertama adalah proses authentication. Authentication ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun valid yang dapat masuk ke sistem. Maka kodenya itu ada pada bagian controller. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian visual code-nya. Kemudian kita ke bagian controller. Di sini kita masuk ke file out controller. Nah, maka contoh kodenya seperti ini. Kode ini mengecek apakah email dan password sesuai dengan data yang ada di database. Jika benar, user diarahkan ke halaman dashboard dan sistem juga menyimpan waktu login. Ketika kita mencoba aksesnya, di sini dia error karena kita belum ada meloginkan akun atau memasukkan akun ke database-nya. Di sini kita coba ke halaman dashboard. Maka di sini kita diperintahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini saya masukkan email yang sudah saya buat. Ketika kita login, maka kita diarahkan ke halaman dashboard Naura Rahma. Dan di sini pun juga terdapat nama kita dan tanggal serta jam kapan kita login ke akunnya. Selanjutnya itu ada middleware checks is login. Pada middleware ini digunakan untuk mengecek apakah user sudah login. Middleware ini memastikan semua halaman tertentu hanya bisa diakses jika pengguna sudah melakukan login. Middleware ini berada pada file HTTP. Kita ke visual code-nya lagi. Nah, ini adalah folder dari middleware-nya. Kita ke bagian check is login. Contoh kodenya seperti ini. Nah, jika user belum login, maka otomatis diarahkan ke halaman login seperti tadi. Dan yang ketiga itu ada middleware check role. Nah, middleware ini digunakan untuk membatasi akses berdasarkan role, misalkan admin, operator, ketua RT, ketua RW, atau selain sebagainya. Contoh kodenya itu seperti ini. Nah, jadi jika user mencoba membuka halaman yang bukan haknya, sistem akan menolak aksesnya. Selanjutnya itu ada registrasi middleware di Bootstrap atau di bagian app.php. Di bagian sini. Dan di sini saya juga menambahkan middleware-nya itu alias check is login dan check role. Setelah didaftarkan, maka middleware siap digunakan di routing. Lanjut, ada pengguna middleware di routes. Kita ke bagian routes. Di bagian web.php. Nah, di bagian root ini, middleware digunakan untuk melindungi hal-hal tertentu. Kodenya itu ada di bagian sini. Nah, untuk pada bagian check-in, login, check is role, itu ada di bagian sini. Ini untuk admin, operator, dan RT. Ini untuk admin dan operator. Dan ini untuk semuanya. Artinya itu hanya user yang sudah login dan memiliki role admin atau operator yang bisa mengakses halaman login. Maka hasil websitenya itu seperti ini. Jika kita login atau kita logout,
Maka di sini menandakan berhasil dan kita diminta untuk memasukkan email dan passwordnya lagi. Jadi melalui authentication dan middleware ini, sistem menjadi lebih aman karena hanya user yang sah yang bisa login. Dan setiap user hanya bisa mengakses halaman sesuai dengan perannya masing-masing. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri video kali ini, tidak lupa pula kita melakukan hal yang sudah kita lakukan sebelumnya atau hal yang wajib kita lakukan yang adalah yang pertama itu kita jangan lupa git add atau git push. Di sini saya sudah meng-git add, git commit, git status, serta sudah meng-git push-kan project ini. Maka jika kita cek pada GitHub, maka di sini sudah masuk commit yang sudah kita tambahkan tadi. Seperti ini. Baik, itu saja penjelasan mengenai sistem multi-file, file upload yang saya implementasikan untuk peristiwa kelahiran, kematian, serta peristiwa tindak. Dengan menyimpan file menggunakan tabel media tanpa foreign key, dan tampilan detail yang disesuaikan untuk admin atau guest. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.